Potensi dampak sosial dan ekonomi COVID-19 sangat besar dan untuk itu pemerintah diminta menjalankan kebijakan penanganan corona dengan secara tegas, lugas, dan konsisten. Lantas seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan pemerintah terkait biaya layanan kesehatan COVID-19 dan apa saja potensi bangsa yang bisa hilang? Nah, kami telah terhubung dengan Dono Widiatmoko, yakni dosen senior Universitas TRI Inggris yang juga merupakan pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat sore waktu Indonesia dan pagi waktu Inggris, Pak Dono. Selamat sore, Mas Agung. Iya, Pak Dono, bisa dengar suara saya ya? Ini pemerintah melalui ID berkomitmen melayani segala kebutuhan masyarakat, begitu, untuk mengisolasi diri. Nah, dapatkah ini berjalan secara maksimal begitu? Saya kira bisa, tapi dalam hal ini analisis saya yang saya Mhm. lakukan adalah dalam layanan kesehatan yang bukan layanan lain seperti subsidi dan lainnya ke rumah. Ya, iya jadi, ini analisis Anda adalah bahwa memang ini dapat diterapkan secara maksimal begitu ya, dengan, Ya, eee, berkomitmen melayani segala kebutuhan masyarakat, begitu ya? ya, Ya, lalu bagaimana dengan biaya yang akan dikeluarkan pemerintah? Efisienkah hal ini? ya. Dalam analisis yang kami lakukan, saya beserta teman-teman dari beberapa universitas di Indonesia melakukan analisis tentang berapa besarnya dampak yang dialami oleh pemerintah Indonesia. Berapa Mhm. biarnya, yaitu sekitar sampai beberapa hari yang lalu, di mana jumlah kematian, jumlah pasien konfirmasi sekitar 4.800, kemudian pasien dalam pengawasan sebesar 10.000 dan Mhm. sebagainya, ternyata jumlah yang harus dibayarkan ke pemerintah ke rumah sakit adalah sebesar 1,4 triliun rupiah kurang lebih. Eh, Iya. dan jika ini diproyeksikan sampai akhir bulan depan, melihat mengikuti beberapa prediksi-prediksi yang ada dari berbagai tim lain, itu diperkirakan sebesar sekitar 90 triliun pada bulan depan. Jumlah Mhm. sebetulnya sangat besar. Jadi kami harapkan pemerintah lebih serius untuk bisa memutus mata rantai penularan penyakit corona ini agar dampaknya tidak menjadi besar bagi pemerintah sendiri. Baik, Anda berharap bahwa dampaknya tidak terlalu besar, tapi dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah, ini juga Anda berpikir bahwa ini akan efektif, akan efisien begitu ya? Ya, jadi pemerintah memang sudah mengeluarkan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan peraturan di Mhm. mana pemerintah akan membayarkan semua jenis layanan yang digunakan oleh masyarakat, baik mereka ODP, PDP maupun pasien Iya. terkonfirmasi, baik warga negara maupun warga negara asing yang ada di Indonesia. Dan Mhm. ini jumlahnya diatur oleh di peraturan Kementerian Kesehatan nomor 238 yang baru terbit 10 hari yang lalu kurang lebih. Baik. Jadi semuanya di cover, dan tapi itu potensi akan memberatkan keuangan pemerintah Mhm. jika jumlah pasien, jumlah penderita pasien penyakit corona ini meningkat terus, jumlahnya akan semakin membesar dan semakin membesar, sehingga cara terbaik untuk mengurangi dampak ekonomi akibat penyakit corona adalah mengurangi jumlah infeksinya. Jadi semakin sedikit orang yang terinfeksi, semakin sedikit orang pergi ke rumah sakit, semakin sedikit pula pemerintah harus mengeluarkan uang untuk hal ini. Baik. Jika ini COVID-19 ternyata belum juga mereda hingga akhir tahun, mampukah pemerintah mensupport layanan kesehatan masyarakat? Dari gambaran yang Anda tangkap gitu? Bahwa aturannya memang demikian, bahwa pemerintah akan bertanggung jawab pada semua kebutuhan yang diperlukan, baik pelayanan medis dan pelayanan-pelayanan lainnya. Kalau semua tergantung jumlah orang yang terinfeksi, Mas. Iya. Kalau jumlah orang yang terinfeksi tidak begitu banyak, pemerintah tetap akan sanggup dan sudah akan dijamin oleh Kementerian Keuangan dan sebagainya. Tapi kalau jumlahnya mencapai angka-angka yang dikemukakan oleh beberapa ahli, prediksi-prediksi yang terjadi di Indonesia, angkanya menjadi semakin besar yang Mhm. akan sangat memberatkan pemerintah Indonesia. Baik. Baik, menurut Anda ini apa tujuan pemerintah terkait kebijakan ini? Apa bagian dari penanganan begitu ya? Yang betul, karena memang di bawah undang-undang, saya lupa kemarin, undang-undang, sebentar saya cek, ada peraturan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari Ya, penyakit dan atau faktor risiko dan sebagainya. Jadi memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan hal ini. baik. Tapi jika dibiarkan ini semakin lama begitu ya, tapi misalkan ini sampai akhir tahun tidak juga mereda begitu ya, ini bukankah ini berakibat menjadi lebih banyak lagi sektor yang mati? Dan kalau kita melihat polanya begitu ya, ini dapatkah masyarakat kemudian beradaptasi di prediksi Anda dengan kondisi yang terus bergerak sampai saat ini? Betul sekali. Jadi pemerintah diharapkan pada memang bukan pilihan yang mudah, pilihan yang cukup berat, bahwa pilihannya adalah menekan pergerakan manusia secara ketat begitu. Jadi kita atau bahasa umumnya lockdown lah seperti itu Iya, dengan ketat. Dengan cara itu maka pemutusan mata rantai bisa terjadi, jumlah orang yang terinfeksi akan bisa dikurangi. baik. Sebagai Tetapi gambaran ya. Sebagai gambaran Pak Dono begitu, di sini, diterapkan PSBB dan di ibu kota sudah memasuki, 1 pekan kurang lebih begitu ya PSBB, tapi masih saja ditemukan cukup banyak pelanggaran begitu ya. Nah, bagaimana jika ini kemudian berlangsung lama, masyarakat kemudian, Anda menilai ini akankah mereka begitu dapat beradaptasi dengan, kondisi dan kebijakan-kebijakan yang kemudian akan diberlakukan oleh pemerintah? Saya sangat menghimbau kita semua, media termasuk, kita semua, masyarakat, untuk bisa mematuhi semua aturan yang dilakukan pemerintah. Karena kalaupun dilakukan PSBB tapi pemerintah, tapi masyarakat tidak mengikutinya, maka kebijakan ini tidak akan ada artinya, penularan akan terus berjalan, Betul, dan masalah ini tidak akan selesai-selesai. Jadi saya betul. sangat berharap kita semua mematuhi anjuran dan aturan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah siap untuk mengatasi masalah ini dengan aturan-aturan yang ada. Kita bantu pemerintah juga, pemerintah membantu masyarakat, tapi kita juga sebagai masyarakat harus membantu pemerintah untuk membantu menyetop penyebaran penyakit corona ini. Sepakat, karena di Indonesia ini masih begitu menjadi dilema begitu ya. Ada beberapa kelompok yang menyatakan bahwa kalau saya tidak bekerja, saya ikutin aturan pemerintah untuk diam di rumah begitu, tapi tidak bekerja. Bagaimana saya harus mencukupi kebutuhan saya untuk makan begitu. Ada banyak statement-statement seperti itu begitu. Kalau misalnya ikutin pemerintah tapi kita tidak makan sama-sama saja kita merugi. Tapi kalau keluar juga akhirnya melanggar aturan pemerintah begitu, aturan PSBB atau penerapan kebijakan pembatasan berskala besar begitu. Ini tapi kita jadinya ada dilema begitu ya. Nah, Anda melihat sampai kapan masyarakat dengan kondisi begini begitu akan bertahan? Baik, saya punya analogi begini Mas, Mhm. lebih baik kita puasa saat badan kita masih kuat dibandingkan kita penyakitan atau kita kelaparan saat kita sudah penyakitan. Iya, Jadi lebih baik kalau kita mumpung belum terlalu lama ini dari masa awal coronavirus, kita masih agak kuat begitu dengan puasa selama beberapa hari atau beberapa minggu, mudah-mudahan penyakit ini bisa mereda, dibandingkan kalau dampaknya ini berkepanjangan, kita sudah sakit-sakitan dan kita harus kelaparan saat kita sudah kesakitan. baik. Artinya Anda lebih sepakat bahwa masyarakat dipaksa udah diam di rumah saja begitu ya gitu. Artinya, Betul. eee urusan perut dan sebagainya yang mereka keluhkan sampai sekarang itu bisa dinomorduakan begitu ya, yang penting sembuh aja dulu Oh, total semua begitu? enggak juga, enggak juga. Tentu saja kebutuhan dasar tentu harus Mhm, dilaksanakan ya. Tetapi saya juga menghimbau kita semua bahwa pemerintah akan berusaha sehebat mungkin yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat harus bisa saling bantu, kita saling bantu tetangga, baik. kita lihat tetangga apa yang diperlukan, kita saling bantu sesama sehingga kita saling bantu-membantu bisa keluar dari masalah ini. Baik, sampai kapan kalau begitu prediksi Anda, masyarakat Indonesia bisa bertahan dengan kondisi ini? 1 tahun begitu? Prediksinya bisa bermacam-macam ya. Saya kira kita sudah dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia kita sudah beberapa kali mengalami krisis, mulai krisis Mhm, yang sekitar tahun 65, kemudian saat krisis ekonomi kemarin, kita sudah beberapa kali mengalami krisis besar dan selama kita masih bersatu, kita sama-sama berjuang mengatasinya, insya Allah kita bisa keluar dengan cara yang baik. Tapi kita juga protect masa depan kita bahwa kita jangan sampai human capital kita berkurang jauh. Maksud saya misalkan
dengan adanya kalau krisis ini berkepanjangan, maka dari sisi saya kesehatan masyarakat, misalkan vaksinasi berkurang, kemudian Mhm. angka stunting meningkat dan lain sebagainya, itu akan memberikan pengaruh jangka panjang kepada bangsa Indonesia. Ya. Jadi memang kita fokus Artinya mengatasi fokus Artinya ini Anda optimis secepatnya, begitu tapi ya, juga Indonesia sudah dilanda dengan berbagai ujian seperti itu begitu, namun selalu berhasil untuk melewatinya begitu dengan baik. Dan kali ini pun kita semua sebaiknya optimis begitu bahwa kita juga bisa melewati wabah ini begitu dengan baik begitu ya. betul betul kita harus Pak Dono, saling kami juga bantu-bantu. membuka layanan interaktif dengan pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh langsung lemparkan saja, kirimkan WhatsApp-nya di 081 eee, di nomor yang tertera begitu di layar kaca, dan ini sudah ada beberapa yang masuk. Ini benarkah Indonesia sudah melewati fase awal gelombang pandemi COVID-19? Pak Dono, Anda, oh ini Ya. dari ada Zul terlebih dahulu, ini di 0857 4931 sekian sekian sekian. Ini apakah PSBB bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di kacamata Anda, bagaimana? Bisa. Kalau kita semua mematuhi aturan tersebut, bisa mengurangi percepatan. Tapi juga harusnya PSBB ini dilakukan secara lebih meluas ke seluruh Indonesia, Mhm, bukan cuma misalkan Jakarta, Bekasi. baik. Minimum seluruh Pulau Jawa dilakukan PSBB yang ketat, sehingga di Pulau Jawa angkanya menurun. Kalau misalkan mudik masih terjadi, nanti kasus ini tidak akan berhenti dalam waktu cepat. Baik, artinya Anda menyambut positif ini sepertinya karena memang saat ini PSBB diberlakukan di Jakarta, sudah 1 pekan dan memang sudah memasuki hari kedua begitu di wilayah-wilayah penyangga Jakarta seperti, Depok, Bekasi, dan wilayah penyangga Jakarta lainnya. Anda sepakat dengan itu begitu ya? Bahwa memang PSBB Ya, saya sebaiknya sepakat, dilakukan? malah malah saya sarankan agar segera dilakukan di seluruh Pulau Jawa. Mhm, Karena Pulau Jawa ini agak sedikit di agak batasnya di mana pergerakan manusia akan banyak sekali. Jadi kita dan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta sudah banyak juga. Harus saya sarankan dilakukan di Pulau Jawa. baik, dan, pemirsa ini juga masih dapat bergabung bersama kami begitu di, line WhatsApp. Ini ada dari Esther 0812101224 sekian sekian sekian. Ini bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan seseorang saat meminta layanan jika merasa terpapar atau ada tetangga yang kena begitu? Simpelnya, pemerintah tidak akan punya kemampuan untuk mengetes semua orang yang Hmm, terpapar. Di semua negara juga tidak akan sanggup melakukannya. Di Indonesia kita juga tahu kemampuan tes PCR kita tidak terlalu banyak. Jadi saran saya, bagi mereka yang mempunyai gejala, segera mengisolasikan diri di dalam kamar. Jangan berinteraksi dengan orang lain di rumah, apalagi keluar rumah. Segera mengisolasi diri kalau yang punya gejala. Yang punya interaksi ketat dengan orang yang diketahui menderita coronavirus juga melakukan hal yang sama. Jadi kita bantu pemerintah, kita jangan langsung memenuhi puskesmas atau layanan kesehatan, karena kalau semua orang tiba-tiba semua berangkat memenuhi layanan kesehatan, semua orang menelpon, akan berat sekali beban layanan kesehatan kita. Jadi saya sarankan mereka yang punya gejala ringan, segera isolasikan diri saja. Mereka yang punya kontak dengan orang yang berpenyakit corona ini, segera mengisolasi diri dengan gizi yang baik, dengan obat penurun panas misalkan. Sebagian besar kita akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kita bantu orang lain supaya tidak tertular dengan segera mengisolasi diri kita. baik Pak Dono, himbauan ini juga sekaligus dan termasuk juga tadi ya ada serasa optimisme begitu dari yang sempat Anda sampaikan bahwa Indonesia bisa sudah teruji begitu dengan melewati berbagai, rintangan sebelumnya. Dan kali ini juga kita semua sama-sama berharap dengan nilai-nilai optimisme tersebut untuk Indonesia bahwa bisa melalui wabah ini dengan baik. Terima kasih atas, waktu Anda Pak Dono, atas Skype dengan Indonesia Petang hari ini. Tetap jaga kesehatan di sana dan para tenaga medis juga harus meninggalkan keluarga saat menjalankan tugas Terima kemanusiaan. kasih Mas Agung.